Perkembangan di dalam dunia bisnis saat ini semakin kompetitif sehingga menyebabkan persaingan yang luar biasa. Karena itu, tiap perusahaan membutuhkan strategic business plan dalam mewujudkan sasaran perusahaan. Setelah membuat rencana, langkah selanjutnya adalah membuat manajemen kinerja agar strategi tersebut dapat menjadi spesifik dan jelas ukuran keberhasilannya sehingga mudah untuk dikerjakan. Salah satu alat untuk mengukur kinerja tersebut adalah balance scorecard. Scorecard sendiri memiliki makna kartu skor. Maksudnya, yaitu kartu skor yang akan digunakan dalam merencanakan skor yang diwujudkan pada masa yang akan datang. Sedangkan balance memiliki makna seimbang, yang artinya dalam mengukur kinerja seseorang atau suatu organisasi harus diukur secara seimbang dari dua sudut pandang seperti keuangan dan non-keuangan, jangka panjang dan jangka pendek, intern dan extern. Kesimpulannya adalah balance scorecard merupakan alat pengukuran kinerja perusahaan secara keseluruhan, baik secara keuangan maupun non-keuangan. Balance scorecard ditemukan pada tahun 1996 oleh Robert Kaplan dan David Norton dari Harvard University. Latar belakang munculnya ide pembuatan sistem ini dikarenakan adanya kelemahan yang dinilai oleh Kaplan dan Norton mengenai pengukuran tradisional. Balance scorecard tidak hanya sebuah sistem pengukuran saja, tetapi juga sebagai alat yang bisa membantu suatu organisasi untuk mengklarifikasi visi dan strategi mereka, hingga membuatnya menjadi sebuah tindakan nyata dan mencapai goals perusahaan. Suatu perusahaan tidak lagi hanya berfokus pada hasil finansial saja, tetapi juga masalah manusia. Adapun beberapa perspektif yang ada pada balance scorecard yaitu yang pertama, perspektif pelanggan, yang kedua, perspektif proses bisnis internal, yang ketiga, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, dan yang keempat, perspektif keuangan. Perspektif pelanggan. Perspektif ini untuk menjawab bagaimana pandangan pelanggan terhadap perusahaan. Perspektif ini berfokus pada kebutuhan dan kepuasan customer. Pengukuran kepuasan customer berdasarkan market share, customer retention, customer acquisition, customer satisfaction, dan customer profitability. Lalu, terdapat dua kelompok dalam pengukuran perspektif pelanggan, yaitu kelompok pengukuran Inti Car Measurement Group dan kelompok pengukuran nilai pelanggan atau Customer Value Proposition, yang di dalamnya berkaitan dengan atribut produk atau jasa, hubungan dengan pelanggan, serta citra dan reputasi. Yang kedua yaitu perspektif proses bisnis internal. Perspektif ini berbicara mengenai keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan. Scorecard dalam perspektif ini untuk mengetahui sebaik manakah bisnis dijalankan dan apakah produk yang ditawarkan sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Adanya 3 proses bisnis utama yang perlu dinilai, yakni inovasi, di mana perusahaan memahami pelanggan untuk menciptakan produk yang dibutuhkan. Yang kedua, operasi, seperti pengukuran efisiensi waktu, kualitas proses produksi, dan efisiensi biaya. Lalu yang terakhir yaitu layanan purna jual usaha yang dilakukan perusahaan saat produk atau jasa dikeluarkan. Contoh-contohnya seperti garansi, preparasi, dan customer service. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Perspektif ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan kecakapan karyawan pada perusahaan baik perkembangan individu maupun perkembangan kelompok. Terdapat 3 kategori dalam perspektif ini, yaitu yang pertama, kapabilitas pekerja, yang merupakan kepuasan pekerja, retensi pekerja, dan produktivitas pekerja. Lalu yang kedua, kapabilitas sistem informasi, yaitu kebebasan akses informasi yang dimiliki, dan yang ketiga, motivasi, yaitu upaya pemberian motivasi kepada sumber daya manusia yang dimiliki. Perspektif yang terakhir yaitu perspektif keuangan. Tujuan akhir dari sebuah perusahaan adalah finansial. Perspektif ini dapat menunjukkan apakah perencanaan dan pelaksanaan strategi perusahaan memberikan perbaikan atau tidak bagi peningkatan keuntungan perusahaan. Perspektif finansial merupakan fokus tujuan dan tolak ukur dari ketiga perspektif lainnya. Ada 3 tahap finansial bagi suatu perusahaan, yaitu pertumbuhan, bertahan, dan penuaian. Tolak ukur perspektif ini bisa digunakan dengan ROI atau laba bersih. 4 perspektif ini memiliki komponen yang sama, yaitu yang pertama memiliki objektif atau tujuan, merupakan hasil akhir dari kegiatan yang dikerjakan. Lalu yang kedua memiliki indikator yang merupakan ukuran untuk menilai kinerja. Yang ketiga memiliki target yang ditentukan berdasarkan kesepakatan. Dan yang keempat memiliki inisiatif atau upaya, yaitu langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan.